Wah, wah, wah. Usai gagal kalahkan Filipina, Mauro Zylstra bilang begini. Apakah menyesal gabung timnas Indonesia? Begini fakta mengejutkannya. Nah loh, PR Indra Syafri ternyata sangat banyak jadi faktor kekalahan lawan Filipina. Kira-kira PR apakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pesan menyentuh Mauro Zylstra, usai Timnas Indonesia kalah lawan Filipina. Kekalahan Timnas Indonesia U22 dari Filipina pada laga perdana SEA Games 2025 menjadi pukulan telak bagi banyak pecinta sepak bola tanah air. Hasil 0-1 di Stadion 700 Anniversary Chiang Mai, Thailand, benar-benar membuat publik tercengang. Bukan hanya karena Indonesia tampil dominan, tetapi juga karena gol penentu lahir dari skema sederhana yang tak terduga pada masa injury time babak pertama. Ketika harapan begitu besar untuk membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan, Timnas Indonesia justru harus menerima kenyataan pahit di awal perjalanan. Namun di balik rasa sedih tersebut, muncul sebuah pesan menyentuh dari sosok muda yang mulai mencuri hati para pendukung Garuda, yakni Mauro Zylstra. Mauro Zylstra, striker muda yang bermain di FC Volendam, menjadi salah satu pemain yang paling vokal menyuarakan sikap optimisme setelah pertandingan. Ia tidak bersembunyi dari kritik, tidak pula mencari pembelaan. Justru melalui akun Instagram pribadinya, Mauro mengirimkan pesan yang penuh ketulusan dan kedewasaan. Ia mengakui kekalahan ini sangat mengecewakan, bukan hanya bagi pemain, tetapi juga bagi seluruh pendukung setia Timnas Indonesia. Ia memahami rasa frustasi, ia merasakan betapa beratnya situasi ini. Namun ia meminta satu hal, jangan berhenti mendukung Timnas Indonesia, terutama ketika keadaan sedang sulit. Pesan ini langsung viral, menyentuh banyak hati dan menunjukkan karakter kuat yang dimiliki Mauro. Dalam narasinya, Mauro mengatakan bahwa sepak bola memang seringkali tidak adil. Ketika tim menang, semua orang menjadi teman. Tetapi ketika tim tersandung, suara yang paling keras justru adalah kritik dan hal negatif. Ia tidak mempermasalahkan kritik tersebut, karena baginya itu bagian dari perjalanan seorang pesepak bola. Namun ia berharap Garuda fans tetap memilih berdiri di belakang tim, karena dukungan di masa sulit jauh lebih berarti dibanding dukungan ketika segalanya berjalan mulus. Mauro meyakinkan publik bahwa hari-hari yang lebih baik pasti datang. Ungkapan ini bukan sekadar kata-kata, tetapi gambaran tentang mentalitas juang yang ingin ia bawa dalam setiap pertandingan. Menariknya, alih-alih merasa menyesal telah memilih Timnas Indonesia sebagai negara yang ia bela, Mauro justru semakin bersemangat. Kekalahan ini bukan membuatnya patah, tetapi menjadi bahan bakar tambahan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di laga berikutnya. Baginya, kekalahan dari Filipina bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah awal dari perjuangan yang lebih keras. Mauro memastikan bahwa ia dan seluruh rekan setim akan mengerahkan segala kemampuan untuk memetik kemenangan saat melawan Myanmar pada tanggal 12 Desember mendatang, sekaligus menjaga asa lolos ke semifinal. Di tengah posisi yang bergantung pada hasil laga Vietnam versus Malaysia, Mauro tetap percaya timnya bisa melakukan bagian mereka dengan sebaik mungkin. Lebih jauh, Mauro menggambarkan bahwa Indonesia memiliki masa depan cerah dalam dunia sepak bola. Ia mengajak semua pihak untuk terus maju, saling mendukung dan berjalan bersama menuju tujuan besar yang ingin dicapai. Mauro juga mengakhiri pesannya dengan kalimat penuh harapan dan doa, bahwa Indonesia akan meraih sesuatu yang hebat di masa depan. Ungkapannya terasa tulus, menggambarkan kecintaan seorang pemain muda yang kini menjadi bagian penting dari Garuda Muda. Melihat sikap Mauro, banyak supporter yang ikut tersentuh. Di momen saat rasa kecewa menguasai, ia justru tampil sebagai suara positif yang mengajak semua orang tetap optimis. Narasi Mauro mengajarkan bahwa perjalanan menuju prestasi besar memang tidak selalu mulus. Terkadang kekalahan diperlukan agar mental menjadi lebih kuat. Terkadang kegagalan menjadi pintu menuju kemenangan berikutnya. Dan terkadang suara seorang pemain muda mampu menenangkan ribuan hati yang sedang patah.
Kini semua mata tertuju pada laga melawan Myanmar. Mauro dan para pemain lain akan kembali turun ke lapangan, membawa mimpi, membawa harapan seluruh bangsa. Apapun hasilnya nanti, pesan dari Mauro sudah lebih dulu menjadi energi bagi para pendukung. Pertanyaannya, apakah kalian tetap percaya Garuda Muda bisa bangkit? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. PR Indra Syafri sangat banyak jadi faktor kekalahan lawan Filipina. Kekalahan timnas Indonesia U22 dari Filipina pada laga grup C SEA Games 2025 telah membuka mata publik bahwa pekerjaan rumah Indra Syafri masih sangat banyak. Hasil 0-1 di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, bukan sekadar kekalahan biasa, tetapi sebuah tamparan keras yang memperlihatkan betapa rapuhnya beberapa aspek dalam permainan Garuda Muda. Gol tunggal Otu Banatao yang tercipta lewat skema lemparan jauh pada menit akhir babak pertama terasa sangat menyakitkan karena terjadi saat Indonesia sedang berusaha menguasai jalannya pertandingan. Skor itu bukan hanya mencerminkan hasil, melainkan menggambarkan minimnya kesiapan dalam mengantisipasi momen-momen krusial. Sejak awal pertandingan, terlihat bahwa serangan Indonesia terlalu mudah dibaca oleh Filipina. Banyak pemain terkesan terburu-buru dalam membangun serangan dan kerap kesulitan menemukan celah. Bahkan beberapa peluang yang tercipta hanyalah tembakan jarak jauh atau situasi bola mati yang tidak efektif. Keputusan bek Muhammad Ferrari yang memilih melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti menggambarkan betapa buntu dan frustasinya lini depan Indonesia. Di sisi lain, para pemain Filipina tampil disiplin, berani berduel, dan tidak memberikan ruang bagi Indonesia untuk mengembangkan permainan. Perubahan yang dilakukan Indra Syafri pada babak kedua, termasuk masuknya Robby Darwish dan Rahmat Arjuna, memang sedikit menghidupkan serangan, namun tetap belum cukup untuk meruntuhkan pertahanan kokoh lawan. Salah satu masalah paling mencolok adalah permainan sayap yang kurang menggigit. Pola serangan Indonesia sangat monoton dan mudah diprediksi. Donitri Pamungkas dan Raka Cahyana yang seharusnya menjadi motor penggerak dari sisi sayap justru tidak mampu memberi tekanan berarti. Raka terlihat canggung dan tidak maksimal dalam menjalin kolaborasi dengan Raihan Hanan sehingga harus ditarik keluar saat turun minum. Doni memang beberapa kali memberikan umpan bola mati yang akurat, namun tidak ada pemain Indonesia yang mampu memanfaatkannya menjadi gol. Sistem yang terlalu bergantung pada permainan sisi lapangan justru membuat pola serangan menjadi sempit dan mudah dihentikan lawan. Lini depan yang buntu menjadi PR besar lainnya. Mauro Zylstra yang dipercaya turun sejak menit pertama tidak mampu menampilkan permainan eksplosif. Ia terlalu bergantung pada umpan silang, sementara distribusi bola dari kedua sisi tidak berjalan mulus. Keunggulan posturnya pun tidak benar-benar dimanfaatkan karena Filipina selalu berhasil memutus aliran bola. Raihan Hanan juga tampil jauh dari performa terbaik. Akselerasinya mudah dipatahkan dan ia tidak mampu menjadi ancaman serius bagi barisan belakang Filipina. Satu-satunya harapan hampir datang dari Rahmat Arjuna yang masuk sebagai pemain pengganti. Akselerasinya menembus pertahanan lawan dan peluang emas di menit 51 seharusnya menjadi gol. Namun bola justru melambung dan melewati mistar gawang. Kekalahan ini memperjelas bahwa tim Indra Syafri masih membutuhkan banyak evaluasi baik secara taktik, mental, maupun chemistry antar pemain. Serangan terlalu kaku, koordinasi kurang rapi, kreativitas minim, dan keputusan di momen penting tidak tepat. Filipina yang seharusnya dapat ditaklukkan dengan dominasi permainan justru mampu memaksa Indonesia tampil di bawah tekanan. Kini, peluang lolos ke semifinal hanya tersisa melalui jalur runner-up terbaik, dengan syarat harus menang dari Myanmar dan berharap hasil pertandingan lain berpihak pada kita. Situasi ini membuat PR Indra semakin menumpuk karena pertandingan penentuan akan jauh lebih berat dibanding laga yang baru saja dilewati. Kini publik bertanya-tanya, apakah Garuda Muda bisa bangkit dalam waktu singkat? Apakah Indra Syafri mampu memperbaiki berbagai kelemahan dalam satu pertandingan tersisa?
Atau justru kekalahan ini menjadi sinyal bahwa timnas masih harus membangun fondasi lebih kuat untuk masa depan? Semua pertanyaan ini layak dibahas, dan kalian bisa menuliskan pendapat di kolom komentar. Jadwal Vietnam melawan Malaysia jadi penentu nasib timnas Indonesia U23. Pertandingan Vietnam melawan Malaysia di SEA Games 2025 kini menjadi laga yang paling ditunggu oleh publik sepak bola Indonesia. Bukan karena kedua tim tersebut adalah rival langsung timnas Indonesia, tetapi karena duel inilah yang akan menentukan nasib Garuda Muda untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Kekalahan mengejutkan Indonesia U23 dari Filipina dengan skor 0-1 pada 8 Desember lalu membuat posisi Indonesia berada pada situasi yang tidak ideal, bahkan bisa dibilang krusial. Alih-alih menentukan nasib sendiri, kini skuad asuhan Indra Syafri hanya bisa berharap pertandingan negara lain berakhir sesuai harapan. Kekalahan tersebut mengakibatkan Indonesia tak punya pilihan lain selain mencoba lolos lewat jalur runner-up terbaik. Namun untuk mendapatkan kesempatan itu, mereka bergantung pada hasil laga Vietnam kontra Malaysia di grup B. Saat ini, Indonesia berada pada posisi juru kunci klasemen runner-up terbaik tanpa satu pun poin. Sementara itu, Vietnam dan Timor Leste masing-masing sudah mengoleksi 3 poin. Kondisi ini jelas menempatkan Indonesia sebagai tim yang paling terpuruk dalam persaingan menuju semifinal. Vietnam saat ini berada di posisi teratas klasemen runner-up terbaik, dan mereka memiliki peluang besar untuk memastikan langkah ke semifinal. Satu hasil imbang saja saat menghadapi Malaysia pada 11 Desember mendatang sudah cukup untuk membuat peluang Indonesia pupus sebelum Garuda Muda memainkan pertandingan terakhir melawan Myanmar. Bahkan yang paling menyakitkan, Indonesia bisa tersingkir tanpa sempat memperjuangkan nasibnya sendiri di lapangan. Pertandingan Vietnam kontra Malaysia akan berlangsung di Stadion Raja Mangala, salah satu stadion terbesar dan termegah di Thailand. Kedua tim ini sama-sama berada di 2 posisi teratas grup B dan hanya membutuhkan 1 poin untuk memastikan tempat di semifinal. Dengan kondisi seperti itu, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah laga ini akan berlangsung sengit atau justru cenderung hati-hati karena kedua tim sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang. Jika Vietnam dan Malaysia benar-benar berbagi angka, maka Indonesia dapat dipastikan tersingkir. Karena meskipun Mauro Zylstra dan kawan-kawan menang melawan Myanmar sehari setelahnya, mereka hanya akan mengumpulkan maksimal 3 poin. Sedangkan Vietnam dengan hasil imbang saja akan memiliki 4 poin dan otomatis unggul dalam klasemen runner-up terbaik. Artinya, berapapun kemenangan Indonesia tidak akan lagi memiliki arti bagi perjalanan mereka di SEA Games 2025. Situasi ini jelas menimbulkan kegelisahan bagi para pendukung timnas Indonesia. Banyak yang mempertanyakan mengapa tim sekelas Indonesia bisa terjebak dalam kondisi seperti ini, terlebih setelah berbagai persiapan panjang dan harapan besar yang dibawa ke Thailand. Publik tidak hanya memantau performa Garuda Muda, tetapi kini juga harus memantau pertandingan negara lain demi membuka peluang. Sebuah ironi tersendiri bagi tim yang semestinya bisa mengontrol jalannya kompetisi dari awal penyisihan grup. Namun demikian, ada juga optimisme bahwa Vietnam dan Malaysia akan bermain dengan sportif tanpa mengincar hasil aman. Dalam beberapa pernyataannya, perwakilan dari kubu Vietnam menegaskan bahwa mereka tidak tertarik melakukan permainan yang merugikan pihak lain dan tetap ingin memenangkan pertandingan. Walaupun demikian, dunia sepak bola selalu menyimpan banyak kejutan dan semua kemungkinan tetap terbuka hingga peluit akhir dibunyikan. Kini seluruh mata pendukung Indonesia tertuju pada jadwal pertandingan Vietnam versus Malaysia. Duel itu bukan sekedar pertandingan biasa, tetapi penentu napas terakhir Garuda Muda di ajang SEA Games 2025. Para penonton tentunya memiliki pandangan masing-masing mengenai peluang Indonesia, sikap dua tim yang bertanding, dan apa yang seharusnya diperbaiki oleh timnas U23 ke depannya. Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nasib tragis timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Nasib tragis kembali menyelimuti perjalanan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Harapan yang semula membumbung tinggi, kini berubah menjadi kecemasan yang menghantui setelah skuad Garuda secara mengejutkan
tumbang dari Filipina pada laga perdana grup C. Kekalahan 1-0 ini terasa pahit bukan hanya karena Indonesia tampil dominan sepanjang laga, tetapi karena gol yang bersarang justru terjadi dengan cara yang tidak terduga. Lemparan ke dalam yang selama ini dianggap remeh, namun dimanfaatkan lawan dengan sangat efektif. Situasi ini membuat perjalanan Indonesia menjadi sangat berat dan membuat masyarakat kembali mempertanyakan kesiapan tim dalam menghadapi tekanan kompetisi sebesar SEA Games. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion 700 Anniversary, Chiang Mai, Thailand, Senin 8 Desember 2025. Timnas U22 sebenarnya tampil cukup percaya diri. Namun, kelengahan 1 menit di masa injury time menjelang turun minum menjadi petaka. Lemparan ke dalam dari Gabriel Guimaires seolah menghipnotis para pemain bertahan Indonesia. Bola meluncur deras ke kotak penalti tanpa bisa diantisipasi dengan baik. Otu Bandatao yang berdiri dalam posisi ideal langsung mencocor bola dan membuat Cahya tidak berdaya. Gol dramatis tersebut sekaligus menutup babak pertama dengan skor 1-0 untuk Filipina dan menjadi satu-satunya gol yang menentukan hasil akhir pertandingan. Yang membuat kekalahan ini semakin menyakitkan adalah kenyataan bahwa Filipina kini berada dalam posisi yang jauh lebih nyaman menuju semifinal. Sebelum mengalahkan Indonesia, mereka juga sukses menekuk Myanmar dengan skor 2-0. Dua kemenangan beruntun membuat mental mereka sedang berada pada titik tertinggi. Sementara itu, Indonesia justru harus berjuang keras dan berharap banyak pada laga hidup mati melawan Myanmar pada Jumat 12 Desember 2025. Namun bahkan jika Indonesia menang, pekerjaan mereka belum selesai. Skuad Garuda harus menunggu hasil pertandingan lain, karena peluang lolos hanya melalui jalur peringkat kedua terbaik. Posisi Indonesia di klasemen runner-up terbaik pun sangat mengkhawatirkan. Garuda berada di urutan paling buncit dengan 0 poin dan selisih gol -1. Mereka tertinggal dari Vietnam yang memiliki 3 poin dan selisih gol +1, serta Timor Leste yang juga mengoleksi 3 poin meski selisih golnya -3. Kondisi ini membuat asa Indonesia masuk semifinal sangat tipis dan hampir seperti menggantung tanpa pegangan. Jika salah satu hasil pertandingan lain tidak berpihak, maka skuad asuhan Indra Syafri harus mengubur impian mereka untuk mempertahankan gelar juara yang diraih 2 tahun lalu di Kamboja. Ironisnya, situasi ini bertolak belakang dengan target besar yang sempat dibebankan kepada para pemain. Pemerintah melalui Kemenpora sebenarnya hanya menargetkan perak, namun PSSI melalui Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali justru memasang target jauh lebih tinggi, emas. Bahkan Zainuddin dengan tegas mengatakan bahwa sejak awal persiapan, arahan internal yang diberikan kepada para pemain adalah mempertahankan gelar. Pesan tersebut disampaikan sebelum 2 laga uji coba melawan Mali di Stadion Pakansari pada November lalu. Dorongan meraih emas ini menjadi standar yang seolah wajib dipenuhi oleh Timnas U22. Kini ketika nasib Indonesia justru terjepit dan terancam tidak lolos ke semifinal, muncul kekhawatiran bahwa kegagalan memenuhi target ini bisa berbuntut panjang. Kemenpora yang sejak awal lebih realistis dengan target perak, bisa saja menilai bahwa sepak bola bukan lagi prioritas utama untuk diikutsertakan pada ajang-ajang besar seperti SEA Games maupun Olimpiade. Jika hal tersebut terjadi, konsekuensinya tidak hanya dirasakan oleh pemain, tetapi juga oleh seluruh ekosistem sepak bola Indonesia yang selama ini berharap banyak pada panggung internasional untuk meningkatkan kualitas serta kepercayaan diri. Situasi seperti ini membuat banyak pihak merasa khawatir, namun juga menuntut evaluasi menyeluruh. Apakah tekanan internal terlalu besar? Apakah persiapan yang dilakukan tidak sebanding dengan beban yang diberikan? Ataukah skuad Garuda memang masih membutuhkan pembenahan mental dan taktik, terutama dalam menghadapi momen-momen krusial seperti lemparan ke dalam yang berujung gol? Semuanya kembali menjadi bahan diskusi besar yang akan terus bergema di publik sepak bola Indonesia. Dan kini seluruh mata kembali tertuju pada laga melawan Myanmar. Jika Indonesia gagal, maka tamat sudah perjalanan mereka. Tetapi jika menang pun, nasib Garuda tetap berada di tangan pertandingan lain. Inilah momen yang membuat para pendukung merasa resah, namun sekaligus berharap keajaiban masih berpihak. Apapun hasilnya nanti, SEA Games 2025 menjadi pengingat keras bahwa sepak bola bukan hanya soal teknik dan strategi, tetapi juga mental, fokus, dan kemampuan menghadapi tekanan. Bagaimana menurut kalian? Apakah target emas terlalu berlebihan? Ataukah ini saatnya sepak bola Indonesia kembali menata diri? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Fans Garuda geram setelah Timnas Indonesia U22 gagal meraih kemenangan atas Filipina pada laga perdana SEA Games 2025.
Bermain di Chiang Mai, Thailand, skuad Garuda Muda tersungkur oleh 1 gol tunggal Banatao yang membuat langkah Indonesia ke fase berikutnya langsung terasa berat. Namun menariknya, kekalahan ini bukan hanya tentang skor 1-0. Reaksi publik jauh lebih deras daripada biasanya, terutama karena banyak fans merasa timnas Indonesia telah kembali mundur jauh ke belakang. Mereka menilai perjuangan untuk kembali bangkit yang dilakukan bertahun-tahun seperti hilang dalam sekejap. Dan media sosial pun berubah menjadi arena pelampiasan kekecewaan yang tak terbendung. Dalam hitungan menit setelah peluit panjang dibunyikan, akun resmi Timnas Indonesia di berbagai platform langsung diserbu komentar pedas. Banyak di antara mereka yang bukan hanya menyalahkan hasil pertandingan, tetapi juga menyindir keras kondisi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Nama Shin Tae-yong, pelatih yang dianggap membawa perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir, bahkan kembali menggema meski ia tidak terlibat dalam tim ini. Fans membandingkan masa kini dengan era Shin, sebuah tanda bahwa mereka merindukan stabilitas dan kualitas yang sempat dirasakan pada masa kepemimpinan beliau. Komentar-komentar bernada sinis seakan memukul keras realita bahwa publik memiliki ekspektasi tinggi dan kini merasa kecewa sangat dalam. Beberapa komentar netizen bahkan viral karena sindirannya yang menohok. Udah pakai pemain keturunan tetap sulit, bedanya sama 2023 apa? Pelatih sama padahal. Tulis salah satu akun mengisyaratkan bahwa penguatan tim dengan pemain diaspora sekalipun tak lagi membawa dampak besar. Ada pula komentar yang lebih frontal seperti, "Terima kasih sudah kembali ke masa jahiliyah." Sebuah sindiran pahit bahwa Indonesia kembali masuk era gelap sepak bola. Seorang pengguna lain menulis, "Kembali ke timnas era kegelapan," dan komentar lain menambahkan, "STY masih yang terbaik." Nuansa nostalgia terhadap era Shin terasa kuat, seakan publik ingin menegaskan bahwa standar performa kini berada jauh di bawah harapan. Sindiran berikutnya lebih menyentuh soal rasa jenuh. "Semenjak Indo gagal Pildun, gue jadi malas nonton timnas," tulis orang fans, memperlihatkan rasa putus asa tidak hanya muncul dari kekalahan kali ini, melainkan akumulasi kegagalan sebelumnya. Komentar lain berbunyi, "Sejak STY nggak melatih, saya nggak tertarik lagi," menegaskan bahwa banyak yang merasa kehilangan arah setelah perubahan kepelatihan. Bahkan ada yang mengatakan, "Welcome back era kegelapan, bersyukur bisa menikmati momen emas with STY," menyoroti betapa kuatnya pengaruh periode sebelumnya dalam benak para pendukung. Di sisi lain, sebagian netizen menyoroti kualitas permainan yang dinilai jauh dari harapan. "Beda pelatih, beda kelas bro, jangan banyak harap. Dulu bisa menang lawan Australia sama Korea, sekarang lawan Filipina aja ogah," tulis seorang warganet dengan nada getir. Ada pula yang berkomentar sinis, "Kalau gini kayaknya lawan Brunei pun belum tentu menang," menggambarkan rendahnya kepercayaan publik terhadap kualitas tim saat ini. Komentar-komentar itu meski tajam, pada dasarnya mencerminkan rasa cinta sekaligus frustrasi terhadap tim kebanggaan Indonesia. Semua reaksi keras itu muncul bukan tanpa alasan. Kekalahan dari Filipina membuat posisi Indonesia di grup C benar-benar rawan. Filipina kini mengunci 6 poin dan otomatis lolos ke semifinal. Sementara Indonesia dan Myanmar sama-sama memiliki 0 poin. Secara teori, Indonesia memang masih unggul selisih gol. Tetapi satu kesalahan kecil saja di laga pamungkas akan membuat Indonesia tersingkir sebagai juara bertahan, sebuah ironi besar, mengingat 2 tahun lalu Garuda Muda meraih emas. Target perak yang diberikan pemerintah pun berpotensi tidak tercapai. Sementara target internal federasi yang menginginkan emas terasa semakin jauh dari jangkauan. Dengan kondisi genting ini, atmosfer di kalangan pendukung semakin panas. Fans merasa bahwa kekalahan ini tidak boleh dianggap sepele karena mempertaruhkan reputasi timnas di level Asia Tenggara. Laga melawan Myanmar kini bukan hanya pertandingan, tetapi ujian mental bagi seluruh tim, sekaligus ujian kepercayaan dari publik yang selama ini setia mendukung. Jika Indonesia gagal menang, gelombang kritik yang sudah mengalir deras bisa berubah menjadi badai besar yang mengguncang banyak aspek dalam tubuh sepak bola nasional. Kini bola panas berada di tangan para pemain dan staf pelatih. Publik menanti bukan hanya kemenangan, tetapi penebusan. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kritik netizen terlalu keras? Atau justru wajar sebagai bentuk cinta dan kekecewaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Indra Syafri tanggung jawab atas kekalahan Timnas Indonesia. Kekalahan Timnas Indonesia U22 dari Filipina pada laga perdana SEA Games 2025 bukan sekadar hasil mengecewakan di atas kertas.
Bagi publik sepak bola tanah air, kekalahan 1-0 itu dianggap sebagai pukulan yang lebih dalam karena terjadi pada momen ketika Indonesia tengah memikul status sebagai juara bertahan. Gol sundulan Otu Banatao yang tercipta lewat skema lemparan jauh di menit akhir babak pertama seakan menjadi simbol kelengahan yang fatal. Dari situ, ritme pertandingan berubah, dan Indonesia tak mampu menemukan jawabannya hingga peluit panjang berbunyi. Kekecewaan pun langsung mengalir deras, bukan hanya ke pemain, tetapi juga ke sosok yang selama ini dipercaya memimpin tim, Indra Syafri. Sebagai pelatih yang mengatakan Indonesia meraih emas 2 tahun lalu, Indra tentu menjadi figur yang mendapat perhatian besar setelah kekalahan ini. Namun alih-alih berlindung di balik berbagai alasan, pelatih berusia 61 tahun itu justru secara tegas mengaku bertanggung jawab atas hasil buruk tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada gunanya menghabiskan tenaga untuk mencari kambing hitam. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana tim merespons dengan cepat dan fokus untuk memperbaiki diri pada laga berikutnya. Sikap ini menunjukkan kedewasaan seorang pelatih yang paham betul bahwa tekanan besar adalah bagian dari jabatan yang ia emban. Situasi Indonesia di grup C memang kini berada dalam posisi yang cukup sulit. Kekalahan dari Filipina membuat Garuda Muda tidak hanya tertinggal poin, tetapi juga kehilangan momentum awal yang sangat penting. Lebih buruk lagi, nasib mereka kini tak sepenuhnya berada di tangan sendiri. Partai Vietnam versus Malaysia di grup lain juga berpotensi menentukan posisi Indonesia sebagai salah satu runner-up terbaik jika skenario terburuk terjadi. Namun Indra menegaskan bahwa terlalu fokus memikirkan pertandingan lain hanya akan mengganggu konsentrasi tim. Ia justru meminta para pemain untuk memusatkan energi pada satu hal, memenangkan laga melawan Myanmar. Dalam berbagai kesempatan, Indra dengan tegas mengatakan bahwa pertandingan kedua harus dijadikan momen kebangkitan. Menurutnya, melupakan kekalahan dari Filipina adalah sesuatu yang wajib dilakukan karena terus menatap ke belakang hanya akan memperbesar tekanan. Ia meminta para pemain untuk kembali menata mental dan fokus pada tugas utama, yakni memaksimalkan potensi di laga penentu. Manajemen energi, kesiapan mental, dan perbaikan taktik langsung menjadi prioritas dalam sesi latihan setelah laga pertama berakhir. Tidak ada waktu untuk bersedih terlalu lama, karena SEA Games tidak memberi ruang bagi tim yang mudah goyah. Meski mengakui bahwa laga melawan Filipina berjalan sangat berat, Indra tetap melihat adanya hal positif dari permainan anak asuhnya. Ia menyebut bahwa beberapa pola serangan berjalan baik dan tinggal disempurnakan. Namun ia juga tidak menutup mata bahwa tim membutuhkan perubahan pendekatan. Karena itu, Indra memastikan game plan di laga melawan Myanmar akan lebih agresif dan menyerang. Ia memahami bahwa Indonesia membutuhkan kemenangan, bukan sekadar bermain baik. Sebuah penegasan bahwa ia siap mengambil resiko demi menjaga peluang Garuda Muda tetap hidup. Di tengah sorotan tajam dari publik, Indra memilih untuk tidak larut dalam komentar negatif yang membanjiri media sosial. Menurutnya, publik bebas memberikan pendapat karena mereka adalah bagian penting dari perjalanan timnas Indonesia. Namun bagi dirinya dan staf pelatih, fokus harus tetap pada pekerjaan. Ia menyampaikan bahwa tugasnya belum selesai dan justru baru dimulai. Sementara banyak komentar dari luar mungkin terasa menyakitkan, Indra menekankan bahwa satu-satunya jawaban terbaik dari kritik adalah performa meyakinkan di atas lapangan. Apapun yang terjadi, pertandingan melawan Myanmar kini menjadi titik balik bagi Indonesia. Jika menang, peluang ke semifinal tetap terbuka. Jika tidak, Indonesia bukan hanya akan gagal mempertahankan gelar, tetapi juga mencatat sejarah pahit sebagai juara bertahan yang tersingkir di fase grup. Ini adalah momen bagi para pemain untuk membuktikan karakter, dan bagi Indra Syafri untuk membuktikan bahwa ia masih sosok yang tepat untuk memimpin generasi muda sepak bola tanah air. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah Indra Syafri memang layak menanggung beban besar dari kekalahan ini? Atau justru para pemain juga harus turut bertanggung jawab? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.